Oke, kalau kita ngomongin soal diet, pasti ada satu pertanyaan yang sering banget muncul. Sebenarnya yang lebih penting itu kapan kita makan atau seberapa banyak yang kita makan. Nah, di bahasan kali ini kita bakal adu dua strategi diet yang paling populer. Time restricted eating alias makan terbatas waktu, lawan pembatasan kalori. Mana ya yang paling juara buat kesehatan metabolisme kita? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu akar masalahnya, yaitu krisis kesehatan yang ternyata mengintai banyak orang. Abis itu kita bahas soal diet cara lama, yang klasik deh. Terus, kita kenalan sama penantang barunya. Nah, puncaknya, kita bakal lihat data ilmiahnya, siapa yang menang. Dan terakhir, tentu aja, kita simpulkan semua ini artinya apa sih buat kita sehari-hari? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, biar kita paham kenapa sih perdebatan soal diet ini penting banget. Kita harus lihat dulu nih gambaran besarnya. Ada masalah kesehatan yang diam-diam menyebar luas, namanya sindrom metabolik. Coba dia lihat angka ini. Ini bukan cuma angka loh. Bayangin artinya lebih dari 1 dari setiap 4 orang dewasa di sekitar kita, ya di sekitar Anda, bisa jadi kena sindrom metabolik. Ini bukan masalah di negeri anta berantah, tapi udah jadi krisis kesehatan global yang nyata. Dan angkanya terus naik. Terus apa sih sebenarnya sindrom metabolik itu? Gampangnya gini, ini tuh bukan satu penyakit tunggal, tapi kayak paket borongan masalah kesehatan. Isinya ada perut buncit alias obesitas sentral, terus tekanan darah tinggi, gula darah yang mulai susah diatur, sama kadar kolesterol yang nggak beres. Nah, kalau semua ini ngumpul jadi satu, resiko kena penyakit berbahaya kayak serangan jantung atau diabetes tipe 2 itu langsung meroket. Serem kan? Oke, kita udah tahu kan masalahnya segede apa? Terus biasanya gimana cara kita ngelawannya? Puluhan tahun ini, jawabannya ya itu-itu aja. Yuk kita lihat pendekatan klasik yang jadi andalan banyak orang, pembatasan kalori. Pembatasan kalori atau calorie restriction, ini idenya simple banget dan udah jadi semacam standar emas bertahun-tahun. Intinya cuma satu, kurangin jumlah kalori yang kita makan setiap hari, tujuannya biar ada defisit energi, tapi tanpa bikin kita kekurangan gizi penting. Teorinya sih kedengeran sempurna ya, makan lebih sedikit, berat badan turun. Gampang, tapi prakteknya jauh lebih susah. Siapa sih yang tahan lapar terus-terusan, belum lagi rasa capek, lemes, dan stres karena harus mikirin tiap kalori yang masuk. Makanya banyak banget yang akhirnya nyerah di tengah jalan. Nah, karena cara klasik ini ternyata susah banget buat dijalanin, para ahli mulai mikir, ada cara lain nggak ya yang lebih cerdas? Disinilah muncul penantang baru. Sebuah pendekatan yang nggak lagi nanya berapa banyak, tapi fokus ke kapan sebaiknya kita makan. Kenalan dulu nih sama Time Restricted Eating atau TRE. Konsepnya itu bukan ngitung kalori, tapi kita cuma boleh makan di dalam jendela makan tertentu setiap hari. Misalnya, kita cuma makan dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Di luar jam itu, ya kita puasa, cuma boleh minum air putih. Simple. Nah, ini nih yang paling jelas bedain keduanya. Gampang banget kan liatnya? Di satu sisi ada pembatasan kalori. Ini semua soal jumlah makanan. Ada harus ngitungin terus. Di sisi lain ada makan terbatas waktu. Fokusnya cuma di waktu kapan Anda makan. Yang satu temennya kalkulator, yang satu lagi temennya jam. Simple kan bedanya? Terus, apa sih rahasianya? Teorinya tuh gini, tubuh kita punya jam internal yang namanya ritme sirkadian. Jam ini ngatur kapan tubuh paling efisien buat bakar energi. Nah, TRI ini mencoba menyelaraskan jadwal makan kita sama jam internal tubuh. Jadi kita makan pas tubuh lagi siap-siapnya memproses makanan. Plus, aturannya kan jauh lebih gampang. Fokus ke jam, bukan hitung kalori. Jelas lebih gampang buat dijalanin setiap hari. Oke, panggungnya udah siap. Dua jagoan udah kita kenal. Sekarang waktunya buat pertandingan utamanya. Kita bakal lihat bukti ilmiah yang paling kuat buat jawab pertanyaan, kalau diadu langsung, siapa yang menang? Jadi pertanyaannya kan ini. Ada sebuah meta-analisis gede-gedean yang nyoba jawab pertanyaan itu. Mereka nggak cuma lihat satu studi, tapi langsung 9 studi digabungin. Yuk kita lihat hasilnya. Sebelum kita lihat hasilnya, kita perlu paham dulu apa itu meta-analisis. Ini bukan cuma satu penelitian biasa ya. Ini tuh kayak ibunya para penelitian. Jadi dia mengumpulkan data dari banyak studi buat ngasih gambaran yang lebih besar dan kesimpulan yang jauh lebih kuat. Bisa dibilang ini salah satu level bukti ilmiah yang paling tinggi. Dan ini dia angka keramatnya.
minus 0,396. Oke, namanya emang ribet. Nggak usah kusingin istilahnya, yang penting Anda tahu artinya. Angka minus itu artinya apa? Artinya, TRE, si makan terbatas waktu, hasilnya lebih bagus. Dan karena angkanya ini signifikan secara statistik, ini bukan cuma kebetulan loh. Intinya, makin jauh angkanya dari 0, makin gede bedanya. Jadi, ini bukti kuat pertama kalau TRE lebih unggul. Biar lebih mantap lagi nih kutipan langsung dari kesimpulan penelitiannya. Mereka bilang dengan jelas dan tegas, berdasarkan semua data yang ada, TRE itu lebih efektif daripada pembatasan kalori biasa untuk orang-orang dengan sindrom metabolik. Jelas banget kan? Coba kita bedah datanya satu-satu ya. Pertama, lingkar pinggang. Ini salah satu tanda paling jelas dari sindrom metabolik. Grafiknya nunjukin dengan gamblang. Kelompok yang melakukan TRE, lingkar pinggangnya berkurang rata-rata hampir 3,5 cm. Ini penurunan yang signifikan banget kalau dibandingin sama kelompok pembatasan kalori. Kemenangan telak lainnya buat TRE ada di gula darah puasa. Wow, lihat deh, kelompok TRE ini nunjukin penurunan rata-rata yang luar biasa, sampai 20,89 mg per desiliter. Ini perbaikan yang besar banget dalam kontrol gula darah, yang jadi inti dari masalah metabolisme. Tapi ada yang menarik nih, ternyata kemenangannya nggak mutlak di semua aspek. Coba lihat data trigliserida ini. Walaupun kelompok TRE ada penurunan sedikit, bedanya itu nggak signifikan secara statistik. Ini jadi pengingat penting buat kita, walaupun TRE unggul secara umum, ada beberapa area yang dampaknya mungkin nggak sekuat itu. Oke, kita udah lihat angka, udah lihat grafik, sekarang pertanyaan paling penting, terus artinya apa buat kita? Nah, mari kita rangkum jadi poin-poin penting yang bisa langsung kita pakai. Jadi, kok bisa sih TRE ini lebih efektif? Kayaknya ada 4 alasan utamanya. 1, dia sejalan sama jam biologis alami tubuh kita. Jadi metabolismenya lebih optimal. 2, aturannya jauh lebih simpel kan? Jadi lebih gampang buat kita konsisten. 3, dia bisa bantu ngatur hormon-hormon yang bikin kita laparan. Nah, yang keempat ini nih yang keren banget. Waktu kita puasa setiap hari, itu bisa memicu proses bersih-bersih di tingkat sel, namanya autofagi. Jadi tubuh kita kayak mendaur ulang sel-sel yang udah tua atau rusak. Keren ya? Jadi kesimpulan pentingnya begini. Untuk ngatasin sindrom metabolik, bukti saat ini nunjukin kalau fokus ke kapan kita makan alias TRE itu secara umum lebih unggul. Kesederhanaannya itu jadi nilai plus yang gede banget, bikin orang lebih mungkin buat bertahan jangka panjang. Manfaatnya juga paling kelihatan di lingkar pinggang dan gula darah. Tapi kita juga harus ingat ya, ini bidang riset yang masih terus berkembang. Jadi butuh lebih banyak penelitian jangka panjang lagi buat benar-benar mastiin. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Setelah kita lihat duel diet ini, kita mungkin perlu nanya ke diri sendiri, jangan-jangan untuk urusan kesehatan metabolisme, jam tangan kita itu ternyata lebih penting daripada aplikasi kalkulator kalori di HP kita? Sesuatu untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.